Di dalam kitab Dakwahul Akbar, semua unsur elemen tadi, 4 unsur itu selalu mengancam kita manusia. Maka lihat, ada manusia sekelompok dihancurkan dengan tanah, dihancurkan dengan angin, dihancurkan dengan api. Kaum Madian itu dengan api. Sekarang udah mulai muncul tuh bahaya-bahaya kaum Madian yang dulu itu akan terjadi lagi. Sebuah daerah yang nanti. Maka kalau begitu berarti Tuhan itu dari awal ingin tahu dia sebagai kholik. Masa nggak ada makhluk? Batalah dia sebagai kholik. Kholak, selalu mencipta kholak itu. Maka selalu ada yang dicipta. Maka dalam hikam ada haro wis ngadehurkeun Allah wujuda kulla syai'in li'annahu kana satune Allah al-batin. Jadi pada saat Allah ingin batin, dia dohirkan segala yang ada ini. Maka tidak boleh salah melihat. Sebenarnya yang dohir ini nggak ada tadi. Maka itulah selalu dikatakan bahwa dalam hikam adalah al-kaunu kulluhu zulmatun. Semua kaun ini mati. Adanya itu innama rahu duhurul haqiqihi. Adanya itu karena adanya Allah. Jadi tidak mungkin kiamat. Adapun arti kiamat itu sendiri orang salah ngartikan. Kiam itu bangkit. Berdiri, Pak. Iya, qiyamul lail. Qiyamul lail. Ya, bangkit di waktu malam. Kenapa disebut malam? Karena hanya pada saat malam. Maka tadi Lailatul Qadar. Artinya pada saat kamu lail, mati, sebetulnya kamu hidup. Maka inilah konsep dengan Tuhan tadi. Kenapa al-mutu qoblaan tamutu. Kita harus bisa mati sejeroning urip. Supaya urip sejeroning mati. Nah sekarang manusia ini merasa urip. Ya mati menurut Allah. Manusia ini kata Nabi, an-nasu niyamun. Manusia itu tidur. Berarti kalau tidur nggak bersama Allah. Maka Allah berkata dalam ayat Quran, aku genggam manusia lagi tidurnya. Gitu. Karena pada saat itulah dia kembali. Kita itu udah rojiun pada tidur itu sebetulnya. Maka pada saat kembali kata Allah, aku kembalikan pada saat bangunnya. Maka kita berkata, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Artinya dengan tidur saja kita itu kembali pada Allah. Pada dasarnya. Berarti kalau begitu, mari kita hidup di alam dunia ini dengan mati. Apa itu mati tadi? Tadi dengan tauhid adalah tadi, maka kita akan bangkit kiamat. Kiam. Tapi salahnya kenapa Lailatul Qadar? Kiam, Lailatul yang dikatakan qiyamul lail. Karena kiam itu kalau lail gitu. Makanya kenapa Nabi Muhammad dijalankan subhanallah di asra biabi lailan. Lail. Jadi kalau Allah bicara lail itu bisa diartikan juga mati, gelap. Balikan bahwa sesungguhnya kalau kita ingin hidup bersama Allah, matikan kita. Bagaimana mematikan kita? Kembalikan sifat Allah tadi, Asmaul Husna tadi. Dan berlakulah di alam dunia ini sifat dia Asmaul Husna. Penyayang, Rahman, Rahim, tadi semua. Muhaimin, salam, tadi tawab, memaafkan, gofar, mengampuni. Ini kadang-kadang kita lebih kejam dari Tuhan. Tuhannya pemaaf, kita pendengki. Tadi semua. Hanya satu aja yang sifat Tuhan dipakai kita, sombong. Kan Tuhan itu sombong. Al-Mutakabir. Tapi malah dipakai bajunya itu. Lebih Tuhan daripada Tuhan. Itulah hari ini. Tadi semua, makanya kenapa surat At-Taubah 30 manusia itu dikatakan oleh Allah banyak kiai-kiai, rahib-rahib, mursyid-mursyid, guru-guru menjadi arbaban Tuhan pengganti Allah. Itulah kehancuran umat hari ini. Jadi konsep kiamat itu kalau menurut Abah berdasarkan hukum fisika ya. Karena hukum kekekalan energi. Ya nggak ada. Cuma kita memang akan dimatikan. Tadi ada haro wis ngadahirkeun Allah, ada haro wis ngadahirkeun gelas si plastik menjadi botol plastik. Di annahu karena satune plastik al-batin pada gelas plastik. Bisa nggak ini plastik botol gelas plastik sama plastik? Berpisah nggak menurut Mas Hendra? Gelas plastik dengan plastik? Tidak. Itulah yang kata dia wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Maka tugasmu itu ujibu da'wat, hadirkan aku, da'a ya da'u, hadirkan aku. Bagaimana cara menghadirkan aku? Panakan kamu. Makanya kalau saya Mas Maroji tadi, ini apa? Pasti bilangnya gelas plastik. Hilang fokus. Padahal sebetulnya gelas plastik ini ada karena adanya si plastik.
wujudnya si plastik ini karena mawujudnya si plastik ini karena wujudnya plastik. Jadilah roziknya si plastik, marzuknya si gelas plastik ini. Ma'budnya si plastik, abidnya si gelas plastik ini. Makanya wahada yuwahidu tauhidan, satukan kembali. Maka selama kita hidup bersama hidupnya, maka tadi kepada Allah itu kekal itu disebut bako. Allah itu bako. Tapi manusia yang bisa bangun dari tidurnya itu abko. Maka kenapa? Wal akhiratu khairu wa abko. Jadi makhluk itu kekalnya karena kekalnya Allah. Abkonya makhluk karena bakonya Allah. Kekalnya ada si makhluk karena adanya si khalik. Kekal rozik marzuknya si ini makhluk karena roziknya Allah. Jadi tidak ada. Karena kalau dari awal pun dia tujuan mendohirkan sebut alam syahadah ini. Maka kalau katakanlah gelas plastik ini manusia, Mas Hendra. Nah, Tuhannya bagi si gelas plastik ini siapa? Ya si plastik itu. Maka Tuhan menyebutkan 4 ayat dalam Al-Quran. Inna robbaka ahata binnas. Sesungguhnya Tuhanmu lah yang meliputi. Sesungguhnya plastik ya wahai gelas plastik yang meliputi dirimu. Kamu itu rozik, aku marzuk. Coba pahami di situ. Maka berarti kalau ingin menghadirkan si apa? Si plastik, panakan keberadaan wujud si gelas plastik. Itulah lahayun, la ilmun. LE dulu lah kata Abah. LE dulu. LE itu rokok LE. Karena semua yang ada di dunia ini bagi Abah saya itu semua ada Allah. Nggak ada satupun di dunia ini sebiji jarah pun tetap Allah akan tunjukkan dia itu. Maka itulah Nabi bersabda, man nadhara kulla syai'in malam yarallah fahuwal batil. Kalau kamu melihat apapun nggak melihat Allah, batil. Abah melihat rokok LE. Berarti apa yang Allah suruh firman Allah tuh LE itu. Hei manusia, la hayyun, kamu nggak punya hidup. La sami'un, la basirun, la qadirun. Itulah kenapa dikirnya la ilaha rokok LE itu. Karena nggak ada rokok LE, maka kalau di dalam Al-Quran itu surat Al-Baqarah rokok LE itu suruh sembelih. Tadi. Tapi nggak bisa menyembelih surat Al-Baqarah kecuali tubuhnya sudah Fatihah. Tadi disambungkan dengan alif lam mim, alif laisa pada mim. Disembelihlah di Al-Baqarah supaya kita masuk keluarga Ali Imran kata Abah juga. Kenapa di keluarga Ali Imran itu siapa? Mengisahkan siapa? Mengisahkan Maryam mengandung Isa. Maka berarti inilah kesadaran yang harus dibangun oleh diri setiap individu. Nggak bisa. Allah aja tidak mau merubah. Si plastik ini nggak mau merubah si gelas plastik selama si gelas plastik yang ada. Karena ini napi isbat Mas Hendra. Kalau LE si gelas plastik ini LE gitu. Maka yang ada maka tadi ada haro wis ngadohirkeun plastik wujuda kula syai'in menjadi gelas plastik li annahu karena satunya plastik al batin. Batin enggak pada gelas plastik ini? Berarti kalau gitu batin itu kelihatan enggak? Dia lebih kelihatan dari yang dohir. Maka tadi kata Abah dalam ilmu tauhid, keberadaan Allah lah yang ada itu. Makhluk semakin ditonjolkan makhluknya, makin hilang dia. Tuhan makin digoibkan Tuhannya, makin nyata dia. Jadi tadi Tuhan itu nyata pada ketiadaannya. Itulah nggak mungkin tidak ada dia. Tidak mungkin kiamat. Dalam makna kiamat secara kalau kan dihancurkan seluruh isi dunia. Walaupun ia tetap akan ada lagi. Berarti sebenarnya dunia ini sudah kiamat beratus-ratus kali. Waduh, Mas Anda bukan ratus kali, ribuan kali. Ribuan kali ya. Sebetulnya kalau orang jeli baca Qur'annya udah ribuan kali. Dalam arti, nah setiap manusia pun udah ribuan kali kiamat. Ya tadi. Ya maaf kayak Jalaluddin Rumi aja berkata saya ini mati udah 1838 kali. Itu Jalaluddin Rumi. Kan tadi. Di dalam makbarohnya ditulis tuh. Jalaluddin Rumi berkata saya reinkarnasi ini 1878 kali. Jalaluddin Rumi aja percaya reinkarnasi ya. Nah iya. Abah ngomong reinkarnasi ada orang yang nggak percaya. Ya sekarang Ki Haji Sirot juga sering bilang gitu. Bahkan belum lama jarah. Oh iya. Beliau jarah ke sana sekarang. Bener, Dulu anti mereka itu. Tapi sejak Abah saya tuh jarah ke sana. Saya buktikan. Dan ternyata kehidupan ini sebetulnya kalau orang ngerti fisika kata saya juga foton, fermion, boson, hukum kekalahan energi ya akan ada. Kan tadi kata energi tidak bisa
hilangkan, hanya berubah bentuk. bentuk. Maka besok kalau mau bahas reinkarnasi, Abah tunjukkan ayatnya di Al-Quran. Saya pernah dengar ceramahnya Pak Menteri Agama juga, siapa Pak Nazaruddin Umar gitu ya. Iya. Beliau mengatakan gitu, bisa jadi di zaman dulu kita hidup sebagai binatang segala ngomong kayak gitu beliau. Iya. Insya Allah beliau paham. Iya. Insya Allah. Karena beliau adalah juga ahli hakikat. Jadi tidak mungkin Allah itu akan menghilangkan. Maka dijawablah surat Ibrahim ayat 48. Yauma tubadalul ardu ghaib. Tubadalul itu tubadil. Hari pada saat nanti diganti dengan bumi yang baru. Tadi semua. Dan termasuk jasad kita baru. Tadi semua. Maka ada kata ghair, Mas Hendra. Kata ghair bukan kata akhar. Berarti artinya apa? Di bumi inilah akan dihancurkan dan akan dihidupkan. Maka tadi Aceh menangis-nangis, sini malah ngopi. Gitu. Sulawesi tenggelam, sini mah sedang kawinan. Tadi semua. Musa di sana sedang direndam air laut. Orang Jawa santai. Tapi Sunda Island tenggelam, mereka ngopi di sono. Inilah tentang, karena setiap kita ini adalah, kata Abah juga, setiap individu adalah kerajaan Tuhan itu sendiri. Itulah kenapa dalam Al-Quran manusia berjalan menuju Tuhan itu furoda, masing-masing. Manusia akan memanen apa yang ditanamnya. Tanam kebaikan, berpanen buah kebaikan. Jadi kalau konsep Abah berdasarkan Al-Quran, berdasarkan Tauhid, tidak mungkin dunia ini akan hilang. Karena dari awal, masa dia iseng amat, itu bukan Tuhan itu. Karena kenapa dianggap kiamat itu kan Tuhannya dianggap sosok duduk di langit ketujuh. Itu aja persoalannya. Sambil pegang remote. Pagi-pagi ngeremot gitu kan tadi. Hei Mikail, kirim rezeki tuh. Situ lagi sholat duha gitu kan tadi gitu kan tadi. Tapi pertanyaannya, kalau kemudian pemahaman secara esensial, secara hakikat seperti itu, terus tugasnya Israfil untuk meniup sangkakala itu apa berarti Pak? Padahal Israfil itu hidung kita. Tadi Musa. Tadi Israfil itu mulai kan dia Israfil. Ijroil hidung kita napas. Maka orang mati itu sudah dikatakan menghembuskan napas yang terakhir. Tadi semua. Itulah maka juga tentang konsep 10 malaikat aja sebetulnya begitu jelas Allah tuh konsepnya. Munkar, wa nakir, rokib, atid. Kenapa dua-dua? Yang masih dua-dua tadi gitu. Yang masih memandang Tuhan ini kafir, ini mukmin gitu kan tadi. Ini dua-dua Ya'juj wa Ma'juj. Maka tadi kata Abah ada 4 akal yang harus dipahami orang dalam bertauhid. Akal ma'asi, akal ma'adi, akal goribi, akal kulli. Kita harus sempurna akal kita untuk memahami Tuhan itu. Karena hakikat akal itu juga adalah dia kan sesungguhnya. Memahami dia dengan dia. Nah ini yang harus dipahami tentang. Makanya tadi orang yang masih munkar wa nakir, menolak ini, menerima ini. Itu munkar wa nakir itu. Tadi. Adapun rokib atid, ya baik dan buruk itu. DNA akan mencatat. Rokibun atidun akan selalu baik. Coba kalau seandainya kita nggak berpikir begitu. Baik semuanya. Nggak ada atid itu. Hanya rokib saja itu. Munkar wa nakir. Jangan munkar. Karena kalau udah rokib atid akan muncul munkar. Munkar terus pada apa yang kita lakukan sendiri. Kita yang menariknya. Kita yang nolaknya juga. Itu yang disebut dalam surat Yasin. Inna nahyu nuhnil mauta wa naktubu. Itu anak tubuh. Itu kena rokibun atidun. Akibatnya munkar wa nakir. Akhirnya yang tadi selalu munkar wa nakir akan ketemu Malik. Karena dia selalu protes, nggak terima. Ya, dan sementara orang yang sudah memandang satu tadi, dualitasnya udah disatukan, ridho, rodiyah, mardiyah, ridwan. Oh, gitu ya. Jadi ridwan itu orang yang ridho. Udah nggak menyalahkan ke kiri ke kanan. Sudah tauhid. Dan Abah sudah mengajar. Nah inilah konsep kepada kita ke depan kalau ingin bahagia. Jangan ada posisi Ya'juj wa Ma'juj. Karena Juj itu kan bagian. Ke kanan Juj, ke kiri Juj. Artinya ke kanan makhluk, ke kiri makhluk. Harusnya kul, satukan. Maka dalam kitab hikam itu diajarkan kepada kita bagaimana menyatukan.
bukan kobad, bukan basat. Kalau kamu bersandar pada kobad, kalau kamu bersandar pada basat, ya kamu tidak akan ketemu dia. Maka tadi, jangan munkar wa nakir. Gitu. Kamu nanti akan ketemu Malik terus. Karena kamu tidak akan pernah ketemu surga. Tadi semua. Maka itulah semuanya konsepnya nanti kalau kita ada praktek, sebetulnya ada prakteknya semua ilmu ini. Dan bisa dibuktikan. Tadi semua. Ya, maka sekarang Abah bikin grup jalan-jalan tingkat nasional. Mereka yang sudah tercerahkan, yang sudah terbukti bisa menarik rizkinya. Tadi semua karena mereka sudah menjadikan magnet rizki tubuhnya. Karena dia rozik dan rozak. Udah ngerti rozik dan marzuk gitu. Akhirnya rizki itu melewati kata Abah juga. Jalan di tanah pun tanah seolah welcome. Lain kepada orang yang selalu tadi munkar wa nakir. Tanah pun marah terus. Ya udah lihat Dakwalukal Akbar. 3 kali tanah itu meminta Tuhan menenggelamkan manusia. 3 kali angin itu tiap hari meminta untuk meniup manusia. Maka lihat Mas Hendra. Bencana manusia di alam dunia ini kalau lihat di Al-Quran. Angin. Air. Tanah. Api. Ya tadi penyusun tubuh kita. Oh, iya. Karena kita remote kontrolnya. Narun, hawaun, maun, turobun. Kalau kita sudah mengundang api, berarti datang api. Kalau kita mengundang air, datang air. Itulah maka di dalam kitab Dakwalukal Akbar, semua unsur elemen tadi, 4 unsur itu selalu mengancam kita manusia. Maka lihat, ada manusia sekelompok dihancurkan dengan tanah, dihancurkan dengan angin, dihancurkan dengan api. Kaum Madian itu dengan api. Sekarang udah mulai muncul tuh bahaya-bahaya kaum Madian yang dulu itu akan terjadi lagi. Sebuah daerah yang nanti suhunya sekarang aja tahun kemarin sampai ke 60, 58. Artinya tahun ini akan lebih lagi. Apalagi tahun ini diawali dengan hujan yang panjang. Maka kekasihnya nanti sang api akan datang tadi semua. Karena pasangannya itu pasangan. Gitu ya, Pak. Jadi sekarang orang pada resah, pada mengkhawatirkan banyaknya air dan lain sebagainya. Banjir dan seterusnya. Jangan-jangan setelah ini akan Api. muncul untuk keberimbangannya. Betul, gitu ya. keseimbangan. Karena dalam kitab Sirul Asror kata Majma'al Anasir Arba'a, ada 4 anasir alam. Dan semuanya ada pada kita. Kitalah sebetulnya rajanya seharusnya. Tapi sayangnya manusia kita ini memble. Kitalah yang mengundangnya. Tadi semua. Merusaknya. Maka surat Rum ayat 40. Doharul pasadu fil bari. Telah nyampaklah kerusakan. Jadi kalau begitu. Siapa yang merusak dunia ini? Manusia yang tidak sadar. Manusia yang tidak sadar. Siapa yang merusak nasib dirinya? Dirinya yang tidak sadar. Itulah kenapa, karena Abah ada konsep STS, sadar. Kita harus bangun dulu dari tidur. Itulah konsep Isra Mi'raj itu kepada Sidroh Al-Muntah. Sidroh itu kan sadar. Kesadaran yang kembali kesempurnaan pada saat kita lahir. Pada saat kita kosong. Pada saat di dunia ini diisi dengan huldi. Itulah. Dengan doktrin, dengan dogma. Rasa takut, rasa ini, rasa itu. Apalagi dimunculkan sifat bermusuhan. Padahal kita melihat laut. Buih pun laut. Ombak pun laut. Harusnya kita pandang. Ulama dulu sudah mengajarkan Abu Yazid pada muridnya. Hei, lihat muridku, lihat laut. Apa yang kau lihat? Buih. Apa yang kau lihat? Ombak. Apa yang kau lihat? Yang terakhir, aku hanya melihat laut. Bagus. Nah itu artinya. Kita dalam kehidupan ini adalah Dia yang mengajarkan kepada kita tentang itu. Maka Majma'al Anasir yang 4 tadi. Narun, hawaun, ma'un itu karena Allah itu sempurna. Ada jalal, kohar, jamal, dan kamal. Ada kasarnya, ada lembutnya Mas Hendra. Kalau manusia tidak merasakan kelembutannya. Dan Allah sudah mengatakan dalam Quran. Aku akan tarik kamu kepada kekasaranku. Jadi kamu pilih mana? Memilih munkar wa nakir atau kamu memilih ridho pada Allah? Terus, jadi manusia ini menuduh Allah aja sekarang ini. Allah penyiksa, Allah ini, Allah ini. Allah bakal membakar kamu. Nah, maka nanti kapan kita bahas tentang apa itu neraka wel, neraka sakor, neraka jahanam, tadi semua. Ya itu loh. Manusia kan sudah mengharang tuh semua. Betul. Nah itu. Coba bayangkan kata Abah juga. Kalau ada wayang sekelompok lagi ngobrolin dalang. Tentang surganya dalang. Mungkin kata dalang lihat. Karena dia nggak ngerti rozik wal marzuk wahid. Abid wal ma'bud wahid. Tadi semua. Maka sungguh diketawain oleh dalang. Kamu sok tahu. Sok tahu.